Tapi sebetulnya masih ada lagi nih trik-trik, kayak misalkan contohnya kalau kita mau bikin project dengan secara circular atau melingkar tapi dengan pola flat kayak gini, nanti aku juga mungkin bakal jelasin di next tutorial ya, karena mungkin nanti ini bakal terlalu panjang, udah kayak satu SKS kuliah aja. Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Irma Crochet. Di video kali ini aku mau penuhin janji aku. Berarti video ini masih tentang teknik plan pulling. Jadi nanti aku bakal bahas gimana caranya membuat project menggunakan pola yang mendatar tapi dikerjakannya secara melingkar. Nah sekarang nanti aku bakal tunjukin contohnya membuat project tas ini. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu plan pulling dan belum pernah coba sama sekali, aku sarankan untuk cek dulu video aku sebelumnya biar nanti lebih paham ya. Nah, buat teman-teman yang udah paham, yuk kita langsung lihat aja ke tutorialnya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, di sini aku pakai benang polyester mereknya Polyfruity. Ini aku lupa mereknya, udah hilang nggak tahu kemana. Tapi kalau nggak salah ini yang varian nomor 027. Nah kalau kalian mau beli benang yang sama kayak aku, nanti aku tulisin link pembeliannya di description box di bawah. Terus ini aku pakai hakpen ukuran 3,5 mm. Terus ada meteran, ada pemantik api karena aku pakai benang polyester ya, dan gunting juga. Terus di sini ada stitch marker dan jarum tapestrik. Oh iya, karena ini kita bakal buat tas, jadi mungkin kalian butuh alat bahan tambahan kayak di samping ini. Ini untuk furing tas, jadi ada kain, terus ada handle tasnya. Handle tasnya itu bebas ya, tergantung kalian mau bentuknya seperti apa. Terus ada juga resleting dan kepala resletingnya. Sekarang di sini aku udah bikin catatan kecil ini untuk mempermudah nanti ketika kita merajutnya. Jadi di sini ada informasi kalau sekarang aku bakal bikin plan pullingnya itu pakai jenis tusukan moss stitch ya. Tusukan moss stitch itu terbuat dari satu SC dan satu rantai. Terus di sini ada informasi warna dari benang yang aku pakai, ada 3 warna dengan urutan warna kuning, biru dan hijau. Oke, seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, kalau membuat plan pulling itu, langkah pertama yang paling penting adalah kita mengecek berapa jumlah tusukan yang terbuat dari masing-masing warna yang kita punya. Jadi sekarang aku mau cek dulu, ini aku udah bikin rantai panjang aja untuk foundation chainnya, dan pastikan dia berhenti di warna yang pertama kali kita tentukan. Di sini aku berhenti di warna kuning karena aku nentuin warna pertama itu warna kuning. Langsung aja kita buat moss stitchnya. Tadi kan kita skip 3 rantai ya berdasarkan diagram yang ini. Kita skip 3 rantai, kita buat moss stitch pertama. Ini 1 SC diselang 1 rantai, terus di skip chain selanjutnya dan bikin SC di chain yang kedua. Terus bikin lagi. Ini 2 moss stitch kayak gini ya, jadi yang dihitung itu bagian SC nya. Kita udah dapat 2, 3. Usahakan kita bikin moss stitch nya ini dengan tusukan yang paling konsisten ya. 4, 5, dan 6. Nah sepertinya aku dapat warna kuningnya ini 6. Jadi bisa kita keep dulu. Sekarang kita lihat udah berubah ke warna biru. Ini kita lihat ada berapa moss stitchnya. Nah ini juga warna birunya aku dapat 6. Terus kita lihat warna hijaunya. Nah warna hijau juga aku punya 6. Jadi sementara aku punya moss stitchnya ini setiap warna 6 ya. Kita tulis dulu. Nah sekarang aku mau cek dulu beberapa ulangan ya. Ini kan baru 1 ulangan nih, 1 ulangan urutan warna. Aku mau cek lagi 2 kali ulangan lagi apakah setiap warnanya tetap konsisten punya 6 stitches atau enggak.
Kalian juga cek benang masing-masing ya, berapa jumlah stitches yang terbentuk di setiap warnanya. Oke teman-teman, di sini aku udah cek 3 kali ulangan ya. Ternyata warna yang aku punya itu udah konsisten. Warna kuning terbentuk 6 stitches, terus warna biru 6, warna hijau 6. Ini udah 3 kali ulangan. Berarti nanti setiap sequence-nya aku sebutnya ini ulangan ya. Ulangan satu sequence warna. Satu sequence warna ini kurang lebih jumlahnya ada 18 stitches. Nah sekarang karena aku mau bikin tas yang bentuknya persegi panjang, kita tentukan dulu ukurannya ya. Jadi ukurannya itu pokoknya bebas tergantung kalian mau sebesar apa buatnya. Atau mau bikin bentuk yang lingkaran atau persegi juga itu bebas. Yang penting aku di sini jelasin konsep cara menghitungnya. Sekarang aku mau bikin mungkin sekitar panjangnya segini. Kalau dilihat ini kan jumlah sequence-nya 2 kali ya, karena ada ulangan kuning, biru, hijau, kuning, biru, hijau. Ini kalau misalkan dihitung berarti kan 18 kali 2 ya. 18 kali 2 itu 36 kan. Berarti di sini nanti akan ada kurang lebih 36 moss stitch. Berarti di sini juga 36 moss stitch. Nah, sekarang ini tinggal diperkirakan aja kira-kira lebarnya mau selebar apa gitu kan. Nah, kayaknya aku lebar segini juga untuk tas cukup besar ya. Jadi aku estimasiin di sini ada 10 dan di sini ada 10. Berarti jumlah stitchesnya yang harus aku bikin itu kurang lebih tinggal jumlahin aja nih. 36 tambah 36 ditambah 20. Ini kurang lebih ada 92 stitches. Nah, ini tuh buat apa? Ini kita masukkan ke aplikasi perhitungan yang planpooling.com itu. Kita lihat gambar yang di samping ini ya. Aku udah masukin di planpooling.com nya. Warna kuning 6 stitches, warna biru 6 stitches, terus warna hijau juga 6. Dan dimasukkan jumlah stitchesnya itu 92. Tapi dengan jumlah stitches 92 ini bentuknya belum rapi ya. Bisa dilihat. Nah sekarang tinggal kita atur aja jumlah stitchesnya agar pola yang terbentuknya itu bagus. Aku bakal kurangin, kenapa nggak aku tambahin, karena aku mau tasnya nggak terlalu gede ya. Jadi aku bakal cari jumlah stitches yang lebih yang kurang dari 92. Nih aku cek, ternyata dengan 91 stitches ini udah terbentuk gambar yang atau pola yang bagus ya. Pola yang bagus. Jadi aku bakal bikin 91 stitches dengan pola yang kayak gini. Terus teman-teman, kalau masih ingat di video sebelumnya aku udah bilang kalau misalkan bikin teknik planpooling ini juga bisa tanpa menggunakan aplikasi. Jadi intinya kita hanya menggeser satu warna pada baris pertama. Contohnya ini kan 91 stitches ini didapat dari mana? Dari kelipatan sequence ini. Kalau dilihat dari diagramnya, setiap satu sequence ini kan kita punya 18 stitches ya. 18 stitches itu ulangan dari warna kuning, biru, hijau, balik lagi ke kuning, biru, hijau, dan seterusnya. Nah kalau dilihat 18 dikali 5 kali ulangan sequence kalau di pola yang terbentuk yang di sini ya. Itu kan 18 kali 5 90 ya. Nah, 90 ini tinggal ditambah 1 aja. Ditambah 1 untuk warna pertama. Jadi nanti untuk di baris selanjutnya dia otomatis warnanya akan berkurang jumlah stitchesnya. Nah, ini cara menghitung yang manual. Gitu. Jadi sama aja sebetulnya prinsipnya, harus lebih 1 stitches dari total sequence yang warna yang kita punya. Oke teman-teman, di sini aku udah print polanya. Terus seperti biasa ini cara bacanya, kita balik ya. Jadi yang pojok kiri atas ini ketika dibalik jadi ada di pojok kanan bawah. Ini adalah stitches pertama. Nah, bisa dilihat kan ini 6 SC 6 moss stitch pertama warna kuning. Terus 6 lagi warna biru, 6 lagi warna hijau, dan seterusnya berulang sampai yang terakhir ini 91 stitches. Terus nanti baris keduanya kita kerjain secara bolak-balik.
karena tipenya ini tipe bolak-balik. Nah, tapi kita sekarang akan ngerjainnya secara melingkar. Nah, kalau dibayangkan kalau melingkar itu kan ini stitches pertama itu harus ketemu dengan stitches terakhir kan. Jadi nanti di slip stitch digabungkan. Nah, aku udah bikin diagram lagi, aku print 2 untuk lebih gampang jelasinnya. Jadi intinya yang bagian tengah ini aku potong nih garis yang ke-42, aku pindahin ke sisi sebelah kanan. Jadi nanti yang pertama ini ketemu sama yang terakhir. Nih, ini SC pertama ketemu sama SC 91 terakhir. Nah, ini polanya tetap nggak berubah kan, tetap cantik ya polanya. Nah, jadi nanti kita ngerjain hasil akhirnya kurang lebih bakal kayak gini. Jadi nanti kita bakal ngerjain ini row pertama itu kan pasti dari kanan ke kiri ya arahnya. Ke sini, ini row pertama. Nanti terakhir di sini kan di slip stitch. Nanti kita kerjainnya terus row kedua itu balik arahnya. Nah, kayak gini. Nanti ketemu lagi di ujung ini. Terus yang ketiga balik lagi ke sana gitu. Jadi nanti ngerjainnya tetap bisa bolak-balik. Nah, sekarang kita langsung aja bikin rajutan tasnya ya. Nah, di sini aku udah buat alasnya dulu. Ini alasnya jumlah stitchesnya udah ada 182. Nah, cara buat alasnya ini udah aku bikin di video tutorial sebelumnya. Kalian bisa cek buat yang pengen tahu gimana cara bikinnya. Cuman di sana aku ada sedikit kesalahan sih, kayak aku ngejelasin salah nulis rumus keliling persegi panjang, tapi intinya perhitungannya sama kayak gitu. Jadi kenapa aku bikin stitchesnya ini 182? Karena jangan lupa ya, moss stitch ini dia terbentuk dari 2 rantai. Karena kan ada 1 SC sama di skip 1 rantai. Ini tuh 1 kali gitu. Jadi si 91 ini harus dikali 2 dulu, jadi totalnya ada 182 stitches. Nah, si yang alas ini aku buat dari 20 SC lebarnya, dan banyak barisnya ini ada 71 gitu. Jadi kalau dihitung nanti ini kelilingnya jumlahnya itu ada 182 dijumlahin gitu ya. Langsung aja kita mulai dari stitches pertama ya, dari warna kuning. Ini aku udah bikin slip knot dulu dan dimulai dari warna kuning. Ini mulainya bisa dari mana aja ya, aku bakal bikin dari sisi pojok ini. Tapi bebas sih, mau mulai dari tengah, dari pinggir itu bebas. Sekarang kita akan bikin 6 SC moss stitch dengan warna kuning. Aku bakal bikin standing SC, jadi langsung dimasukin hakpennya ke loopnya, terus bikin SC kayak biasa, kait, tarik benangnya, terus kait, masukkan ke 2 benang kayak gini, terus dibikin 1 rantai, skip 1 stitches, terus bikin SC di stitches selanjutnya kayak gini. Ini 2, ini tadi sisa benangnya bisa kita sembunyiin ya, tinggal kita bikin aja 6 SC 6 moss stitch ya. Ini 1 2 3 4 5, satu lagi 6. Pas ya, ini udah berubah warna biru. Bikin lagi 6. Jadi intinya gitu aja. Terus karena kita nggak perlu lihat diagram pun nggak apa-apa, yang penting dihitung setiap warnanya. Ini kita harus bikin SC atau bikin tusukan yang sesuai jumlahnya yang udah ditentuin di awal. Jadi ini kan warna kuningnya 6, 1 2 3 4 5 6. Terus ini 1 2 3 4 5 6. Nah, bisa dilihat ya, ini masih lebih nih warna birunya. Berarti kita bisa atur lagi tension atau tarikan rajutan kita. Gitu aja ya teman-teman. Pokoknya nanti kita kerjain dulu melingkar. Nanti aku bakal tunjukin gimana cara slip stitch di akhir.
Nah, teman-teman, aku mau nunjukin gimana kalau misalkan di tengah jalan benang kita putus atau misalkan habis. Nah, ini aku udah bikin terakhir warna kuning 6, terus udah mau masuk ke warna biru, ini 6. Nah, ini caranya kita bikin SC kayak biasa aja, bikin mouse stitch kayak biasa beberapa sampai si benangnya ini udah mau habis banget ya. Ini bisa bikin satu, terus dua, kayaknya kita bisa bikin satu lagi. Nah, ini yang ketiganya, jangan dulu diselesaikan, tapi ambil benang yang baru, terus sesuaikan warna yang lagi dipakainya warna apa. Ini kan warna biru ya, tapi birunya nggak mulai dari awal banget, karena tadi kita udah bikin 3 nih. Jadi dikira-kira aja, sisanya kira-kira paling setengahnya lagi ya, setengah warnanya lagi. Itu posisinya kurang lebih di sinilah mungkin ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Baru ini kait benang yang baru, terus selesaikan SC-nya kayak gini. Ini prinsipnya kayak kita kalau bikin tapestry sih, sambung benangnya gitu. Terus ini kait, bikin lagi mouse stitch yang baru. Ini benang yang tadi sisanya bisa kita sembunyiin. Dan 6. Nah, ini kelihatan masih banyak banget sisanya ya. Berarti nanti tinggal cabut lagi gitu. Jadi pokoknya pakai perasaan aja, sesuaikan kira-kira dia berhenti di mana. Nah, ini aku udah berhasil, jadi selesai di akhir warna biru dan sekarang mau ganti ke warna hijau. Terus tinggal lanjutkan lagi warna hijaunya buat 6 SC mouse stitch ya. 5. Ups, ini kayaknya aku terlalu longgar rajutannya ya. Jadi satu lagi belum kebagian, kita cabut lagi. Pokoknya intinya gitu ya teman-teman, kalau PP itu, plan pulling itu, kita harus benar menghitung jumlah stitches pada setiap warna. Nanti polanya akan ngikutin sendiri, yang pasti harus bener gitu hitungannya. Ini tadi karena kita kurang, kita lebih rapatin tusukannya ya. Ini 1. Nah, ini lumayan lah ya, masih kelihatan hijau. 6. Nah, kalau dilihat ini kan sisa 1 stitches lagi ya, warna kuning. Ini kita balik lagi ke diagramnya. Nah, stitches ke 91 ini kan warna kuning ya, tersisa 1. Jadi warna kuning ini skip 1, terus di sini warna kuning 1, bikin 1 rantai. Nah, terus kita slip stitch ke sini ya. Nah, tapi cara slip stitchnya itu kayak gini. Ini kita longgarkan dulu, tarik dulu loop terakhirnya. Terus kita masukkan hakpen ke SC pertama kayak gini. Terus kita ambil, masukkan lagi si loopnya ini ke hakpennya. Ini tarik ya, kayak gini. Terus langsung slip stitch. Nah, sekarang kita akan bikin 5 SC warna kuning. Nih, dia balik arah kan. Berarti nanti rajutannya kita balik kayak gini, karena kan arah kebalikannya ya. Dan kita kerjakan sekarang di setiap celah 1 rantai. Ini udah di slip stitch. Ini kan tadi kita udah ngerjain 1 kuning, berarti kita bikin langsung SC lagi di sini. Kayak gini. Nah, ini SC kedua, bikin rantai 1 kali, terus SC ketiganya di celah 1 rantai row sebelumnya. Nah, ini ada sisa-sisa yang tadi kan bisa kita selipkan, jadi biar nanti dia rapi kayak gini. Pokoknya teliti masukkan ke celah 1 rantai. Ini warna kuning ketiga ya. Ketiga, lanjutkan aja, bikin secara normal, mau stitch biasa 4, 5, dan terakhir
6. Nah ini udah normal lagi, berubah ke warna biru ya. Terus bikin ini kan warna biru, hijau, nanti kuning lagi, sampai nanti di akhir ujung sini ya. Nanti aku tunjukin lagi cara slip stitchnya. Oh ya, untuk mempermudah, kalian bisa pasang stitch marker di SC pertama pada tadi row kedua kita ya, biar nanti kelihatan. Dipasang stitch marker di SC pertama. Nah sekarang ini aku udah mau di ujung row kedua. Ini aku udah bikin 6 SC warna 6 moss stitch warna hijau. Tapi ini warna hijaunya udah mepet banget, udah ada kuningnya sedikit, nggak apa-apa lah karena udah pendek banget. Nah kalau dilihat ini kan row kedua itu berarti kan mulainya tadi dari sini ya, ke kiri kita udah ngerjain. Dan di ujungnya ini kita punya 6 hijau, udah bener kan? 6 hijau dan sisa 2 warna kuning. 2 warna kuning, terus nanti ke atas lagi berarti 4 warna kuning row ketiga. Jadi biasa aja ini kita bikin 2 warna kuning di sini ya, di rantai 2 terakhir. Ini 1, bikin 1 rantai, terus ini di celah terakhir 2. Nah, ini kan udah ketemu SC pertama ya. Bikin lagi rantai 1 kali, terus kita slip stitch lagi sama kayak tadi. Jadi intinya tinggal di slip stitch aja teman-teman. Gitu, ini kita buka stitch markernya, masukkan hakpennya ke SC pertama. Kayak gini. Terus masukkan lagi loop yang tadi udah kita lepasin duluan, yang terakhir. Nah, kita tarik lagi kayak gini. Kita slip stitch kayak gini, terus kita putar lagi rajutannya, balik lagi kan karena kita ngerjainnya bolak-balik arah. Jadi gitu aja teman-teman intinya, gitu ya. Tadi kan kita udah 2 warna kuning, berarti kita tinggal bikin 4 lagi. Bikin 4 lagi. Ini 1, tetap di celah 1 rantai di row sebelumnya. 2, berarti di sini ya. 3. Nah ini udah mau warna hijau ya, berarti kita bongkar lagi dulu, kita tarikannya kita kuatin biar cukup sampai 4 moss stitch. Emang kendalanya kalau misalkan di slip stitch kayak gini pasti nanti tuh akan sedikit menghabiskan warna benang karena kan kita butuh benang buat nge-slip stitch itu ya. Cuman tetap kita bisa atur aja si tarikannya, jangan terlalu longgar, jadi diketatin aja gitu. Jadi intinya kita ngitung jumlah stitches setiap warna ya. Tadi 2, 3, 4, 5, dan ini masih warna kuning ya, dan 6. Nah ini ada tadi sisa dari sisa benang, kita bisa sembunyikan biar rapi. 6. Lanjutkan lagi, bikin seperti berdasarkan diagram, terus kita slip stitch lagi ke sini, balikin lagi gitu aja ya. Nanti aku bakal tunjukin beberapa baris ke atas kalau bentuknya udah mulai kelihatan. Ini biar gampang, kita pasang lagi stitch marker di SC pertama untuk penanda. Oke teman-teman, di sini aku udah nyampe beberapa baris ke atas dan udah kelihatan banget ya motifnya, udah cantik banget. Ini aku tingginya sekitar 30 cm. Jadi kalau tingginya itu menyesuaikan aja ya, tergantung kalian pengennya setinggi apa. Nah, sekarang aku mau beresin, mau rapihin. Jadi aku udah potong, udah gunting juga. Ini tinggal dijahit aja pakai tangan, dirapihkan ya, di slip stitch ke sini. Ini bagian slip stitch yang tadi kita sambungin dari row ke-1, terus maju row kedua dan seterusnya seperti ini, dan tetap polanya nyambung ya. Jadi nanti si warnanya tetap bersilangan kayak gini. Jadi intinya tadi seperti yang udah aku bilang juga, kalau teknik plain pulling ini sebetulnya setiap warna dari row ganjil itu dia overlap. Jadi ada yang nyerong ke kiri, ada yang nyerong ke kanan.
Kayak gini, contoh misalkan yang warna kuning ini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di 2 row selanjutnya yang ini dia overlapping 2 stitches. Jadi kan yang harusnya di sini dia mulainya dari depan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu seterusnya karena hitungan tadi kita betul setiap stitchesnya, jadi akan membentuk pola seperti ini. Nah teman-teman, ini bagian dalamnya, bagian alasnya udah aku tambahin jaring supaya dia lebih kokoh. Nah terus ini bawahnya juga aku tambahin kaki-kaki. Terus ini langsung di furing aja. Sebetulnya aku gak terlalu bisa buat furing tas, jadi biasanya aku langsung kasihin ke tukang tas, jadi biar lebih rapi aja. Nah tapi kalau misalkan kalian mau bikin furing sendiri itu boleh banget. Mungkin kalian bisa cari tutorial yang lain, banyak ya cara membuat furing rajut, tas rajut. Untuk jenis handle yang dipakai itu bisa bervariasi banget ya, mau yang handbag jadiin kayak yang kecil gitu, atau mau jadiin shoulder bag juga bisa. Nah sekarang aku mau pakai handle-nya itu yang panjang kayak gini, terus aku udah bikin kuping buat nempelin ke si talinya juga. Ini simple banget sih, dari rantai terus bikin SC bolak-balik. Ini aku bikin rantai 15, terus bikin SC, dan di bagian ujung-ujungnya aku tambahin 3 SC. Terus di row keduanya ini di setiap 3 SC ini di increase, ini juga di increase, gitu aja sih, simple. Nah ini si tas ini mau aku kirim dulu ke tukang furing tas biar lebih rapi, biar lebih bagus hasilnya. Sampai ketemu nanti kalau udah beres ya. Taram, tasnya udah jadi. Jadi di sini aku tasnya model handle-nya ini aku kasih handle yang panjang, tapi bisa diatur juga ini ke panjangannya, bisa dibuat menjadi tas bahu atau tas selempang gitu ya. Nah tapi ini balik lagi opsional banget buat kalian mau bikin tasnya itu modelnya yang seperti apa. Terus kalau misalkan kalian lihat ini dalamnya, aku tunjukin ya, ini cukup besar ukuran seperti ini. Nah jadi karena si mulutnya ini agak lebar, si resletingnya ini dipasangnya itu kayak ada extensionnya gitu. Terus di sini kalau dilihat ini standar sih, cukup kalau misalkan aku mau pergi-pergi. Biasanya rata-rata yang pasti sekarang harus bawa hand sanitizer, ini ada tisu, cukup kan. Terus ada dompet. Terus aku biasanya bawa buku juga. Ini bukunya ukuran A5. Ini masih cukup banget. Sorry. Terus aku bawa kacamata juga. Nah, terus di sini ada bagian resleting dalamnya juga. Ini bagian resleting dalamnya. Biasanya aku isi kayak makeup kecil-kecilan sih. Aku nggak terlalu bawa banyak makeup juga. Terus ini di bagian pinggir sisinya ada 2 saku. Biasanya ada notes kecil, bisa cukup buat ukuran notes kecil. Terus ini juga ada headset, dan ini masih muat banget sih, banyak. Kalau misalkan ini dimasukin, terus biasanya masih muat, pasti handphone masih muat, charger, power bank, pokoknya ini lumayan gede isinya. Mukena kecil yang parasut juga itu masih masuk sih ke sini. Nah ini tuh aku ngefuringnya langsung ke ahlinya. Ada toko rajut langganan aku namanya Gome Rajut. Di situ dia sedia jasa untuk ngefuring. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa bikin furing sendiri itu lebih bagus. Tapi karena aku masih belum bisa bikin furing, jadi aku serahkan aja ke ahlinya. Oke teman-teman, itu dia video tutorial kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan kalau ada video tutorial selanjutnya. Terus kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh banget di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya lebih banyak yang tahu lagi gimana caranya merajut menggunakan teknik plan pulling. Dan kalau kalian udah berhasil membuat project menggunakan teknik plan pulling ini, jangan lupa share hasil karyanya di Instagram, dan tag Instagram aku @hilmakrochet_ supaya nanti aku juga bisa lihat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.